Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki MPLS hari kedua. Nah, sebelum itu saya akan lepas masker dan memakai hand sanitizer sebagai protokol kesehatan. Silakan. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, sudah berolahraga, sudah sarapan semuanya, dan yang paling penting sudah mandi semuanya, gitu ya. Baik anak-anak, kita akan ikuti MPLS hari kedua, di mana sesuai jadwal hari ini adalah pengenalan kurikulum 2013, dan materi yang kedua adalah kedisiplinan dan kebangsaan. Untuk materi yang pertama yaitu kurikulum 2013 akan disampaikan oleh seseorang yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi buat kalian, seseorang yang sangat terkenal di SCN Bota 1 yaitu Ibu Nina Marta. Tepuk tangan untuk beliau ya. Terima kasih Pak Fajar sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu untuk acara live hari ini agak sedikit mundur karena memang kita harus mempersiapkan supaya nantinya tidak ada hal-hal yang menghalangi kita. Baiklah, Bu Nina, bagaimana? untuk kurikulum 2013 ini Bu Nina, kemungkinan besar wali murid kelas 1 sepertinya kurang mengetahui seperti apa sih kurikulum 2013 ini. Ternyata kurikulum 2013 ini berbeda Bapak Ibu. Kalau di zaman kita dahulu kita belajar matematika, kita belajar IPA, bahasa Indonesia, dan materi-materi yang lain secara terpisah. Kali ini tidak lagi. Kali ini akan dijadikan satu dalam sebuah tema. Anak-anak belajar sebuah tema. Nah, seperti apa kurikulum 2013 akan dibahas langsung oleh Bu Nina. Silakan Bu Nina, seperti apa? Waktu tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Fajar. Baiklah, anak-anak dan wali murid yang kami banggakan, untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 tentunya sudah memahami apa itu kurikulum 2013. Namun bagi kelas 1 yang baru saja masuk di SDN Bota 1, banyak yang masih bingung. Apa sih kurikulum 2013 itu? Apa bedanya dengan kurikulum yang kemarin-kemarin? Kalau pada zaman saya dahulu, zaman panjenengan semuanya sebagai orang tua, tentunya kita mengenal kurikulum KBSA, kurikulum 2006, kurikulum KTSP, dan sebagainya. Namun untuk saat ini, kurikulum yang dipakai oleh Dinas Pendidikan di Indonesia yaitu kurikulum 2013. Bagi yang belum paham, akan saya jelaskan hari ini. Tolong jangan meninggalkan channel IG ya. Nah, pastinya. Selain di channel IG, barangkali yang tidak bisa menyaksikan nanti bisa live di IGTV ya. Masuk saja akunnya Bota 1, masuk IGTV-nya Bota 1, atau bisa ke channelnya YouTube SCN Bota 1. Tentu saja jangan lupa follow, komen, dan subscribe. Oke? Lanjut Bu Nina, silakan. Terima kasih. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, kurikulum itu artinya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum biasanya dibedakan antara kurikulum sebagai rencana dengan kurikulum yang fungsional. Kurikulum 2013 ini dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia yang pada akhir-akhir ini semakin banyak hal-hal yang kurang berkenan. Contohnya adalah korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan beradab dunia. Pada kurikulum 2013 ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan mampu menjadi fondasi bagi tingkat kehidupan selanjutnya.
Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan berguna. Sebentar, Bu Nina, biar tidak usah. Gini pasti sekali bertanya, loh di bukunya itu loh, tidak ada pelajaran IPA, tidak ada pelajaran IPS, tidak ada pelajaran matematika, Bu Nina. Tapi sebenarnya di mana letak pelajaran-pelajaran itu, Bu Nina? Baik anak-anak, kalau dulu anak-anak kalau belajar itu kan pasti ada pelajaran IPS, PAMA, dan sebagainya. Kenapa di kurikulum 2012 tidak ada? Sebenarnya ada, tetapi beberapa pelajaran itu digabungkan menjadi satu, menjadi tema. Nah, di dalam tema itu terdapat beberapa mata pelajaran, tetapi kan tidak terasa ketika Bapak Ibu guru ada di dalam kelas berinteraksi dengan kalian, maka yang beliau ajarkan adalah tema, tapi mencakup beberapa mata pelajaran. Nanti kalau kalian akan menghadapi ulangan akhir semester ataupun ulangan tengah semester, penilaian akhir semester ya, atau penilaian tengah semester, di situ akan muncul beberapa mapel yang sebelumnya kalian tidak terasa bahwa yang diajarkan di kelas itu adalah mapel, tetapi dalam bentuk tema. Seperti itu, Pak Fajar. Cip, terima kasih ya. Ya, dalam kurikulum 2013 ini mempunyai 4 komponen inti. Yang pertama yaitu sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini terdapat dalam kompetensi inti atau KI 1. Di sini anak-anak akan diajarkan karakter bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia, berketuhanan yang Maha Esa, mulia. 1. menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu KI 1, Bu ya? Itu KI 1. KI 1, kompetensi inti 1. Ada 4 yang dinilai anak-anak. Yang pertama adalah keagamaan, ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lanjut Bu Nina, yang kedua. Kemudian yang kedua adalah inti sikap sosial atau kompetensi KI 2. Di sini anak-anak diajarkan untuk lebih berinteraksi terhadap temannya, berinteraksi yang baik terhadap Bapak Ibu guru, bagaimana dia bertindak laku, berakhlak, berbicara. Oh, gitu ya. Jadi kompetisi yang pertama tentang keagamaan, yang kedua sikap sosial. Berarti Betul. bagaimana mereka untuk menghargai sesamanya, bekerja sama dengan sesamanya, itu yang diajarkan di kurikulum ini berarti. Iya. Luar biasa. Apalagi kalau misalnya ada teman yang sakit ya, kemudian temannya tuh diam saja, berarti dia kurang berinteraksi. Nah, kalau sudah diajarkan di KI 2, kalau ada teman yang sakit, ada teman yang butuh bantuan, kita wajib untuk menolong. Nah, Termasuk percaya diri juga Bu Nina ya? betul sekali. Oh, gitu ya. Di KI 2 ini sikap sosial. Sosial termasuk percaya diri, pandai berbicara di depan umum, sikap peduli dengan sesama, empati, simpati, itu yang diajarkan di KI 2. KI 3 ini Baik, untuk KI 3 ini adalah kompetensi inti pengetahuan, yaitu bagaimana anak-anak menerima mata pelajaran atau tema yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di situ anak-anak diajarkan tentang mata pelajaran yang dijadikan dalam satu tema. Jadi anak-anak itu biasanya kan di sekolah itu membaca buku atau mungkin membuat prakarya, kemudian membuat proyek. Nah, situ anak-anak itu diajarkan tentang pengetahuan. Oh, KI 4-nya berarti kalau saya bisa berkata, saya istilahkan akademik, betul Bina ya? Betul. Akademik dari KI 3 ini tidak lupa ya, akademik itu tetap dijaga di KI 3 ini. Ganti-ganti kurikulum apapun tetap yang paling utama adalah akademik. Tapi di kurikulum 2013 ini ditambahi dari sosial, sudah ditambahi sikap spiritual, luar biasa. Apa ada lagi Bu Dina ini? Ada, Oh, ada lagi, keempat luar adalah biasa KI ini. 4, KI 4. kompetensi 4 yaitu tentang keterampilan. Tidak terlepas dari KI 3 yaitu pengetahuan. Pengetahuan dan keterampilan digabungkan menjadi satu. Ketika ada proyek atau penugasan yang tidak berhubungan dengan angka-angka, inilah KI 4 berperan. Contohnya adalah misalnya membuat gambar, poster. Nah, ini anak-anak berhubungan dengan KI 4 tentang keterampilan.
seperti itu. Nah, 3I4 ini berarti dalam satu semester anak-anak akan memiliki banyak sekali karya seperti itu, Bu Dinda. Betul sekali. Luar biasa. Karya itu tidak harus dalam sebuah karya ya, bisa juga karya sastra ya, bisa juga puisi atau matematika pun juga bisa keterampilan. Contoh keterampilannya menghitung, keterampilannya menghafal juga termasuk keterampilan. Iya, tidak hanya soal materi membaca aja di buku tulis, tapi hal-hal yang menghasilkan sesuatu. Misalnya mereka membuat puisi atau mungkin mereka membuat mobil-mobilan dari barang bekas, itu merupakan keterampilan anak-anak dalam KI 4, yaitu KI keterampilan. Wah, luar biasa. Spiritualnya dapat, sosialnya juga oke, pengetahuannya pasti. Wow, karyanya tak lupa. Seperti itu. Itulah kurikulum 2013, Bapak Ibu. Sekarang lebihnya ada lagi yang ingin sampaikan tentang Iya, ini kurikulum tadi 2013. saya membuka buku kurikulum dari sekolah SDN Buta 1. Nah, di sini dalam kurikulum 2013 untuk alokasi waktu pembelajaran dalam 1 minggu, saya jelaskan ya. Untuk kelas 1 ada 32 jam, kelas 2 34 jam, kelas 3 36 jam, kelas 4 39 jam, 5 dan 6 juga 39 jam. Jadi dalam 1 minggunya ini untuk kelas 1 32 jam pelajaran, kelas 2 34 jam pelajaran, kelas 3 36 jam pelajaran, 4, 5, dan 6 lebih banyak yaitu 39 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dan ini harus dicapai Pak Fajar, supaya anak-anak itu lebih memahami bagaimana kurikulum 2013 itu. Nah, tapi kalau di Kota Mojokerto, Bapak Ibu dan anak-anak SDN Buta 1 tahu sendiri bahwa kita semuanya sudah dalam sistem full day school, di mana anak-anak belajar sampai sore sampai setengah 3. Tapi masalahnya ada di pandemi ini. Anak-anak selama masa pandemi ini tidak mungkin anak-anak belajar di sekolahan atau mungkin belajar di rumah sampai setengah 3. Saya pikir tidak akan mungkin, Bu Dinda. Nah, tantangan-tantangan seperti ini di kurikulum 2013, apakah ada solusi, Bu Dinda? Mungkin Bu Dinda bisa menyampaikan bagaimana sih mencapai KI tadi, 4 KI tadi meskipun dalam masa pandemi dan belajar di rumah. Tidak apa, Bu Dinda? Iya. Kalau di sekolahan tentunya anak-anak dibimbing oleh bapak ibu guru atau wali kelas masing-masing. Tetapi selama masa pandemi ini tentunya anak-anak harus belajar di rumah dengan orang tua, didampingi oleh orang tua. Oleh karena itu bapak ibu guru akan memberikan tugas yang tidak terlalu berat untuk anak-anak tentunya, tapi tugas-tugas yang diberikan insya Allah akan mencakup seluruh kompetensi inti dan seluruh KD. Walaupun tugasnya tidak seperti di sekolahan, tapi intinya tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru akan mencapai seluruh kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi kalau memang bapak ibu guru memberikan tugas membuat ini, mengerjakan itu, tolong dilaksanakan dengan baik, karena itu sebagai dasar untuk mencapai 4 kompetensi. Nah, berarti kalau masa pandemi kunci utama tidak hanya sekolah, tidak hanya guru, kunci utama adalah orang tua. Betul? Ya. Keberadaan orang tua di rumah menjadi kunci bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 itu berlangsung dengan baik meskipun dalam masa pandemi. Nah, orang tua tidak perlu ragu, bisa menghubungi kita semuanya. Medsos apapun yang panjenengan bisa gunakan, SMS pun kami akan jawab, WA, Telegram, lain silakan menghubungi wali kelas. Kita semua siap membantu panjenengan semua apabila kesulitan dalam mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu Dinda. Iya, kadang-kadang ada orang tua yang merasa aku sungkan sama WA sama bapak ibu guru. Nanti kalau nggak bisa saya malu. Nah, justru kalau panjenengan malu bertanya itu seperti malu bertanya sesat di hutan, gitu. Jangan ya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan susah dijawab ya. Bapak Ibu wali murid bisa bertanya pada masing-masing wali kelas. Insya Allah kami seluruh tenaga pendidik SD nomor 1 akan menjawabnya semampu kami. Betul. Kalau panjenengan juga tidak bisa menyelesaikan tugasnya saat pagi atau saat siang, tidak masalah buat kami. Kami selalu memberikan tentang waktu yang cukup panjang. Bahkan 1 minggu dikumpulkan dalam 1 kali, tidak masalah. Karena kami paham betul bahwa anak-anak memang tidak semuanya memiliki HP, tidak semuanya memiliki paketan, dan tidak semuanya bisa online setiap hari. Seperti itu ya, Bu Dina ya? Iya, Merdeka Belajar. Itu yang sudah paling dicanangkan penting. oleh Menteri Pendidikan sama Mas Menteri, nggih. Kalian sudah tahu Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak maupun orang tua dalam belajar di rumah, belajar daring di rumah. Jadi jangan khawatir,
Seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, walaupun tidak bisa ambil tugas pada pagi hari, orang tuanya repot bekerja, Malam. tetap malam bisa. Bu, pekerjaan saya habis, saya lupa belum beli. Besok kami tunggu, yang penting jangan lama-lama, gitu aja. Jadi pertanyaan sepertinya gini, kalau saya belajar, saya ikut ujian online seperti yang dari sebelumnya itu, ada beberapa anak-anak yang nilainya bagus-bagus. Bagaimana tentang ranking-rankingnya? Bagaimana tentang pencapaian materinya? Mungkin Bu Sina bisa menyampaikan ranking seperti apa? Oke, untuk semester-semester yang lalu, mesti ada ranking setiap kenaikan kelas. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, kami tidak mengadakan peringkat untuk anak-anak. Mohon maaf, supaya anak-anak itu lebih semangat. Kan ada yang dikerjakan oleh orang tuanya, ada yang dibantu, gitu nggih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalian di rumah. Tetapi mohon maaf, untuk peringkat kami tiadakan terlebih dahulu. Yang penting anak-anak mau belajar, mau bekerja keras di Betul. rumah, tidak masalah. Yang penting anak sudah mencapai kompetensi inti dalam kurikulum 2000. Jadi seperti ini Bapak Ibu wali murid dan anak-anak semuanya di masa pandemi ini, menurut saya, menurut sekolah dan teman-teman guru semuanya, tidak lagi penting yang namanya peringkat, tidak lagi penting yang namanya harus jadi menguasai seluruh pembelajaran, tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana kalian tetap belajar di rumah dengan rajin, tidak menyerah terhadap COVID-19 ini. Kalian di rumah tidak sedang liburan, tidak juga sedang main-main, jangan lupa belajarnya, tetap dijaga. Seperti itu Kita Bu Nina. belajar ya. Ya, baik, itu adalah materi kurikulum 2013 Bapak Ibu. Mungkin bisa kami persingkat sedikit bahwa kurikulum 2013 ini tidak lagi berfokus pada pengetahuan saja. Matematika diajarkan, itu agar anak-anak mendapat jadi anak yang teliti, jadi anak yang hati-hati. Bahasa Indonesia diajarkan agar anak-anak bisa santun berkata. Seperti itu, dan juga matematika pelajaran yang lain. Seperti itu. Itulah inti dari kurikulum 2013 yang ingin disampaikan oleh kami semuanya di SDN Buto 1. Baik Bu Nina, sepertinya sudah berakhir waktu kita. Iya, Kita Pak harus, Fajar. kita harus masuk sesi berikutnya. Mungkin ada penutup yang ingin disampaikan kepada anak-anak atau wali murid, silakan. Bu Nina. Nggih, untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah, kami segenap Bapak Ibu Guru SDN Buto 1 menginginkan kalian belajar di rumah dengan rajin, kemudian beribadah secara rutin, dan jangan lupa jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan di mana saja. Semoga semuanya sehat walafiat Amin. dan terhindar dari virus corona. Amin. Baik, mewakili teman-teman semuanya, saya undur diri. Nanti akan ditemani oleh Bapak Ibu Guru yang lain di sesi yang kedua bersama Bapak Ibu Guru yang lain siapa ya? Mau tahu? Tetap pantau di IGTV. Ya. Dilihat live-nya secara live, habis ini kita akan live lagi. Mohon undur, kami hentikan live-nya. Sebentar lagi akan live lagi bersama Bapak Ibu Guru yang lain. Salam sehat selalu kalian semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, terima kasih.